Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. As-shaimin as-shaimat, saudara-saudaraku yang sama-sama kita sedang berpuasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengantarkan kita sampai pada bulan suci Ramadan ini. Setelah 11 bulan kita menjalani lika-liku kehidupan yang penuh dengan cobaan, ujian, kadang kita tergelincir dalam kesalahan, kehilafan, kemaksiatan. Inilah saatnya momentum terbaik bulan suci Ramadan. Pada bulan suci Ramadan ini kita refleksi kembali 1 tahun perjalanan sebelumnya. Yang kadang kita merasa malas, merasa kok ketika kita atau saya membaca Quran rasanya berat. Ingin bangun tengah malam tahajud kok nggak nyampe-nyampe. Ingin kita bersedekah tapi kok rasanya masih sayang dengan harta yang kita miliki. Yang menunjukkan bahwa masih ada sesuatu yang kita perbaiki. Kita melaksanakan sholat juga terkadang hanya rutinitas, formalitas, dari awal takbir sampai salam, selesai begitu saja tanpa kesan, tanpa bekas dalam jiwa. Demikian pula dalam puasa Ramadan ini. Mungkin kita merasakan sebelumnya atau tahun yang lalu Ramadan yang menjadi formalitas belaka, menahan lapar, menahan tenggorokan yang haus, menunggu maghrib. Itu setiap hari sampai selesai Ramadan kembali lagi ke kebiasaan semula. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Kenapa kita sampai menjadi begitu? Dan kita kadang berpikir kalau sudah begitu di kompetisi ini saya kayaknya kalah. Yang lain kok bisa lebih hebat, lebih bagus, lebih baik ibadahnya, perjuangannya, apalagi sampai ke dakwah, berjuang di jalan Allah di sana, di mana-mana. Nah, ini yang perlu kita renungkan bahwa Allah tidak melihat seberapa banyak, seberapa jauh kita beramal, tetapi Allah akan melihat seberapa tulus kita memperibadatinya. Di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah mengingatkan kita, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah menjadikan hidup, menjadikan mati, hidup itu untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang amalnya terbaik di antara kita. Amal terbaik itu berarti amal yang ikhlas, amal yang benar yang ada contohnya. Jadi bukan soal banyak-banyakan, tapi soal ketulusan, keikhlasan. Kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak salah, ya itu justru lebih baik daripada merasa suci, merasa tak punya salah. Nah, inilah kesempatan bulan suci Ramadan untuk kita kembali kepada hakikat kita sebagai manusia. Manusia yang ingat kepada Allah. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 152. Ingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah, nanti Allah ingat kepada kita. Bersyukur kepada Allah dan jangan kita mengkufurinya. Jadi kata kuncinya, pada awal bulan Ramadan ini mari kita mengingat. Ingat apa? Ingat kepada Allah. Ingat apa? Ingat bahwa sholat yang kita kerjakan 5 waktu sehari semalam itu adalah perintah Allah dan menjadi kebutuhan kita. Jadi bukan sekedar formalitas, tapi memang kita memerlukan. Seperti kita hidup menghirup udara, seperti kita hidup perlu minum, seperti kita hidup perlu makan. Tanpa itu semua kita lemes, akhirnya kemudian sakit. Demikian jiwa kita. Jiwa kita memerlukan asupan makanan. Apa asupannya? Zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan yang terhebat adalah menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan. Sehingga dengan demikian jiwa kita menjadi hidup, perjalanan kita semakin baik. Sahabat-sahabat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Satu kalimat, ala bidzikrillah, ingat.
Dengan ingat kepada Allah tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi sakinah. Jadi persoalannya, mengapa kita sudah berusaha sholat, sudah berusaha berbuat baik, tetapi kenapa hati kita tenang? Karena kita masih belum menjiwainya, kita belum menghayatinya. Sama seperti ketika di antara kita kan masing-masing punya pekerjaan ya. Pekerjaan itu akan dianggap ringan, mudah kalau kita mencintainya dan sungguh-sungguh. Tapi akan menjadi beban manakala kita menjadi beban. Pertama sudah tidak mampu, tidak sungguh-sungguh dan tidak menghayati. Akhirnya pekerjaannya tidak dicintai sehingga menjadi beban. Hitungannya jam sudah. Tapi kalau pekerjaan itu ditekuni, dihayati, dicintai, insya Allah dia akan menjadi barokah. Sama seperti mengajar. Kalau mengajar hanya mengisi jam yang sudah ditentukan tanpa penghayatan menjadi beban. Tapi ketika mengajar menjadi panggilan jiwa, dia akan merasa enjoy, merasa senang karena ada cinta di dalamnya. Sama seperti kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, para pejuang itu luar biasa ya. Saya kadang bertanya, kenapa mereka sampai berjuang berdarah-darah, bahkan nyawa taruhannya? Apa mereka bukan manusia biasa? Mereka manusia biasa. Apa mereka tidak sedih? Sedih mereka. Kehilangan keluarganya, kehilangan saudaranya, kehilangan orang yang dicintai, tetapi mereka tidak pernah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak pernah kehilangan cinta dalam perjuangan. Cinta itulah yang menumbuhkan perjuangan. Jadi kemenangan dalam perjuangan saudara-saudara kita di Palestina bukan karena senjata, bukan karena fisik, bukan karena materi, tapi karena cinta kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Dan inilah Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita semakin mencintai Allah sehingga Allah mencintai kita. Allah tidak akan melihat seberapa besar kita berjuang, seberapa besar kita melangkah, tapi Allah yang akan melihat adalah seberapa sering Anda bertahan. Kecil sedikit, tapi terus-menerus continue, itu jauh lebih baik akan sampai ke finish. Sama seperti kalau orang sudah berlomba, misalnya di lintasan atletik ya, lomba lari, asal dia berada di dalam jalurnya, dia pasti akan sampai finish. Walaupun mungkin ada yang cepat, ada yang sedang, asal dia terus bergerak. Jangan pernah berhenti dari mengharap ridha Allah. Kalau sudah berhenti, dia gagal, tidak akan pernah sampai. Jadi persoalannya bukan soal gagalnya usaha, tetapi soal berhenti. Kita boleh gagal, kita boleh kurang, kita boleh segala sesuatu ada hambatannya, tapi yang tidak boleh adalah berhenti. Jangan pernah berhenti dari mengharap ridho dan ampunan Allah. Ramadan mengajarkan kita, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puncak dari segala amal adalah takwa. Dan dengan Ramadan ini mudah-mudahan menjadikan kita takwa kepada Allah, semakin cinta kepada Allah dan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, pekerjaan yang kita tunaikan, amanah yang kita jalankan bukan dengan rasa beban, tetapi ada rasa jiwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita taufik hidayah, memberikan kekuatan mengawali Ramadan dengan lebih baik lagi, dan menjadikan Allah sebagai tujuan kita, sehingga kita husnul khotimah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.